Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo telah melapor ke Kongres bahwa ia memutuskan untuk membatalkan status tarif khusus Hong Kong. Ini adalah tanggapan pertama Amerika Serikat terhadap penerapan paksa keamanan nasional oleh komunis Tiongkok dan masih ada trik yang akan datang. Simak berita selengkapnya. Amerika Serikat menghukum komunis Tiongkok tidak hanya berhubungan dengan Hong Kong, mereka juga memiliki banyak senjata hanya untuk melihat apakah komunis Tiongkok dapat menangkisnya. Langkah Amerika Serikat yang pertama kali menenangkan posisi sekutu setara dengan menunjukkan Uni Eropa, Aliansi Lima Mata, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan negara-negara lain untuk menunjukkan tekad mereka yang tak tergoyahkan untuk menghadapi komunis Tiongkok. Sejak ini, tidak ada yang akan meragukan seberapa besar tekad Amerika. Penghapusan status tarif khusus Hong Kong pasti akan merusak kepentingan perusahaan-perusahaan Amerika, tetapi kepentingan nasional adalah yang terpenting. Perusahaan-perusahaan individu harus menanggung, dan apakah pemerintah akan memiliki langkah-langkah kompensasi? Ini tidak akan diketahui sampai langkah berikutnya, tetapi atas dasar ini, itu membuktikan bahwa pemerintah Amerika Serikat sudah tidak peduli lagi dan akan terus menghadapi komunis Tiongkok dengan harga apapun. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat membujuk perusahaan-perusahaan Amerika untuk mundur dari daratan Tiongkok dan berjanji akan mengganti kerugiannya. Sekarang perusahaan-perusahaan ini tidak akan berani mengambil risiko lagi karena konfrontasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat adalah kasus perang yang ekstrim. Dengan perang bersama, perusahaan musuh tidak dapat bertahan. Langkah Amerika Serikat ini pasti akan menindak semangat perjuangan resmi komunis Tiongkok yang benar-benar ingin berperang melawan Amerika Serikat adalah kelompok yang berkuasa saat ini karena mereka tidak dapat mundur. Mereka akan runtuh setelahnya jika mereka mundur. Oleh karena itu ada terlalu banyak pelanggar dalam urusan resmi. Mereka harus dilikuidasi setelah keruntuhan dan tidak ada cara untuk bertahan hidup. Jadi mereka harus bertahan sampai akhir. Tetapi faksi-faksi lain bekerja sama dan tidak perlu untuk persekutuan hidup dan mati semacam ini sebagai gantinya. Mereka harus menghentikan kehilangan dan melindungi diri mereka sesegera mungkin. Oleh karena itu, bagaimana perubahan internal komunis Tiongkok akan kita saksikan. Langkah Amerika Serikat ini tidak diragukan lagi memberikan pukulan kuat kepada warga Hong Kong yang memberontak terhadap kekuasaan komunis Tiongkok. Tekad besar dari Amerika Serikat membuktikan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan rakyatnya tidak akan meninggalkan orang-orang Hong Kong dan bahwa dapat menunggu hasil dari konfrontasi Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tiongkok dan Amerika Serikat tidak boleh mendukung komunis Tiongkok, perbedaannya hanya berapa lama berlangsung. Bagi orang-orang Hong Kong, itu adalah berapa lama lagi hari-hari penderitaan, tidak peduli berapa lama orang-orang Hong Kong akhirnya akan menang. Pada titik ini Amerika Serikat dan Tiongkok bukan lagi masalah perdagangan, teknologi atau keuangan, tetapi langsung diarahkan pada masalah militer. Amerika Serikat telah mengambil beberapa penanggulangan utama untuk sains dan teknologi. Salah satunya adalah memaksa TSMC untuk memindahkan pabrik ke Amerika Serikat untuk menghilangkan pasokan chip Huawei. Yang lain adalah bahwa Pompeo secara pribadi pergi ke Israel untuk memutuskan pertukaran teknologi antara Israel dan komunis Tiongkok. Langkah ini setara dengan mematahkan cara komunis Tiongkok dalam hal sains dan teknologi. Amerika Serikat baru-baru ini telah melakukan beberapa tindakan militer besar, salah satunya adalah membiarkan Israel mengirim jet tempur F-35 ke Suriah untuk menghancurkan para pejuang Suriah Rusia dan datang pergi seolah-olah mereka tidak berawak. Yang kedua adalah berhasil menguji senjata laser di laut lepas dan menghancurkan drone di tempat. Yang ketiga adalah bahwa ketiga formasi kapal induk saat ini telah memasuki Pasifik Barat yang memarkir banyak pesawat penyerang dan rancangan kapal induk menunjukkan bahwa senjata itu dimuat penuh. Tindakan militer ini dimaksudkan untuk memperingatkan komunis Tiongkok juga memperingatkan Rusia jika ingin melihat tinggi dan rendah di medan perang, Amerika Serikat sepenuhnya siap. Artinya pada saat ini orang Amerika tidak akan dapat mundur dan komunis Tiongkok tidak akan mundur.
Pada langkah itu apakah akan berperang? Itu tergantung pada apakah Xi Jinping memiliki keberanian. Bagaimanapun semakin buruk konfrontasi Tiongkok dan Amerika Serikat, semakin dalam penderitaan rakyat Hong Kong, akan tetapi semakin pendek hari-hari yang menyakitkan, pada dasarnya tidak punya pilihan. Bukan orang-orang Hong Kong yang berspekulasi tentang Partai Komunis Tiongkok, tetapi adalah spekulasi Tiongkok dengan Amerika Serikat atau Komunis Tiongkok dan dunia.